Fakta B, mengapa Hamas menyerang Israel? 2, yang di perbatasan yang wilayah Israel tidak adil atau diskriminasi. 3, terjadi penggusuran. Lalu orang-orang yang non-Yahudi itu disingkirkan semua katanya karena mau diganti. Klaimnya Hamas, maka mereka menyerang, melakukan pembalasan. Tapi sebelumnya tolong semuanya di-subscribe dulu ya YouTube-nya dan di-like dulu ya. Selalu ingatkan untuk subscribe dan selalu di-like. Kita membahas tentang yang sedang seru dan terjadi serangan yang luar biasa di Israel. Ada hal yang mengerikan ya setelah Intifada yang pertama ya, terjadi serangan kepada Israel dan menembus angkanya, korbannya menembus 1.200. Ribuan pokoknya ya, 1.700 luka, 250 meninggal, dan ratusan yang diculik oleh Hamas, saudara ya. Seharusnya Iron Dome itu nggak bisa ditembus. Tetapi karena ini ekstrim sekali, ribuan roket, bukan cuma ratusan, saudara. Ribuan roket yang tidak pernah diperkirakan Hamas punya dana sebanyak itu. Untuk menembus Iron Dome, harus dengan ribuan roket. Dan mungkin ada kesalahan teknis juga, sehingga dia nggak bisa membalas. Yang di perbatasan itu, yang jadi korban 1.700, 1.800-an, atau sampai 2.000 ya, mungkin hari ini udah 2.000 kali ya. Yang meninggal bukan cuma orang Yahudi, tetapi juga orang Palestina. Saya tahu wilayah yang diserang itu ya, saudara ya, daerah yang kemudian ke Askelan, di situ, daerah situ ya. Saya kemarin dari sana soalnya, saudara ya. Itu daerahnya orang Palestina sebetulnya. Sama seperti kalau Anda pergi ke Nazaret misalnya. Nazaret ini adalah wilayah Israel, tetapi lebih dari 50% penduduknya adalah Palestina. Sehingga mereka kalau saya datang ke sana, terus saya menyapa, Shalom Aleichem. Mereka nggak mau jawab, saudara. Maka saya harus menyapa mereka dengan marhaban. Kalau bilang, saudara apa? Kamu nggak akan dijawab, saudara. Kamu harus jawabnya apa? Syukran. Terima kasih. Kurang asem, saudara ya. Saudara tahu nggak paradigma yang terjadi di perbatasan itu yang diserang oleh Hamas? Kenapa Israel marah? Karena itu adalah warga negara Israel, sekalipun bukan orang Yahudi, saudara. Mereka sudah punya intelijen itu yang tidak disangka, mereka ribuan, dan yang diserang itu dari perbatasan itu yang isinya orang Palestina, saudara. Makanya Netanyahu memberikan pengumuman apa, saudara? Kami perang melawan Hamas, bukan perang melawan Palestina, saudara. Nangkep nggak? Fakta bahwa yang diserang itu perbatasan Israel ya, di daerah Askelon itu ya. Askelon itu, ingat kalau saudara ingat ceritanya Samson, Goliat itu ya. Nah itu di Gaza itu perbatasan dengan orang Israel. Nah itu adalah sebuah perbatasan dan mereka masuk wilayah Israel, tetapi kebanyakan warganya di situ, penduduknya adalah non-Yahudi. Kalau bilang orang Palestina ya nggak bisa juga, karena mereka warga negara Israel. Palestina itu bukan suku bangsa, saudara ya. Karena orang Palestina itu ada yang orang dari Yordania, ada orang Arab, ada orang Lebanon, ada orang Turki, ada orang Armenian. Jadi jadilah mereka itu Palestina. Palestina itu bukan bangsa, saudara ya. Kan ya, Anda jangan salah paham. Palestina itu kumpulan berbagai bangsa. Beda dengan Filistin. Nah, apakah ada orang Filistin? Sekarang udah nggak ada. Suku bangsa Filistin udah nggak ada. Balik lagi. Ternyata yang banyak dibunuh itu adalah orang-orang Palestina. Makanya Netanyahu mengumumkan perang melawan Hamas, bukan melawan Palestina, saudara. Karena yang menjadi isu internasional adalah perang melawan Hamas, teroris, bukan melawan Palestina. Palestina sudah punya negara sendiri. Yang saya cek diskusi ini bukan tukang beca, bukan ojol, bukan ini yang kayak kalian kalau ngobrol-ngobrol di channelnya orang-orang kadrun itu, saudara ya. Yang saya cek ngomong ini profesor-profesor. Saya tanya, kalau Palestina ada, ya itu negara Palestina. Kita mengakui negara Palestina ada. Lalu ada si profesor ahli Timur Tengah katanya ya, Mutalib siapa itu ya, profesor Timur Tengah. Dia ngomong serangan Hamas ini adalah sebuah bentuk protes karena dunia internasional ya tidak adil kepada Palestina. Kan sontoloyo, saudara. Saya kasih paradigmanya nih, saudara ya. Dan saya ini nggak ngawur-ngawur kalau ngomong ya, saudara ya. Dan yang saya ajak ngomong ini adalah profesor-profesor ya. Bukan tukang antar pizza sama tukang jualan parfum. Yang saya ajak ngomong ini bukan kelas-kelas pelawak ya, komedian. Lihat, saudara ya, fakta. Perang, saudara ya, bukan operasi ya. Perang antara Al-Aqsa Storm, badai Al-Aqsa ini ya, melawan Iron Sword.
Al-Aqsa Storm itu namanya dari Hamas, saudara ya. Hamas itu, orang Hamas 70% adalah orang Syiah, saudara. Di Hamas itu nanti di dalamnya didukung sama si orang-orang Lebanon itu ya, orang-orang dari Lebanon, teroris Lebanon itu ya, mujahidin itu sama Iran, saudara. Itu semua golongan Syiah. Ini bukan perang Palestina melawan Israel, saudara ya. Ini adalah perang antara Israel melawan teroris Hamas. Mengapa? Karena orang Israel, negara Israel, mengakui eksistensi negara Palestina, saudara. Fakta ya, Anda harus tahu dulu. Negara Israel mengakui negara Palestina. Jadi orang-orang Palestina ini punya pemerintahan sendiri, punya administrasi sendiri, ya, tetapi nggak punya bandara sendiri. Jadi kalau mau pergi, ya mereka harus pergi ke Tel Aviv, orang Palestina itu, atau mau ya ke Yordania, yang jauh di sana. Mereka lebih dari Gaza itu ke Tel Aviv mungkin cuma 1 jam ya. Tapi kalau pergi ke Yordania ya 4 jam, saudara. Nyebrangin laut mati, atau pergi ke Mesir sana. Mau nggak mau ya harus melalui Tel Aviv. Kenapa mereka nggak bikin bandara sendiri? Ya karena nggak ada duitnya. Kenapa nggak ada duitnya? Itu tadi ya, ditipu sama Hamas. Nah, kemudian 2, rakyat di West Bank hidup dari pajak Belanda. Itu faktanya, saudara. Proyeknya ada 2, proyek untuk human aid, satunya untuk proyek agriculture, saudara. Nah, yang ini dicoret, saudara ya. Human aid-nya sudah nggak ada. 2019 stop. Nah, sekarang yang masih berlaku agriculture. Ini mau di stop lagi, saudara, melalui NGO ya. Bayangin. Kemarin bulan Juni, bapak sama anaknya ditangkap karena ngirim 5 juta ke Hamas, 5 juta US dollar ke Hamas, saudara ya, ditangkap kemarin bulan Juni ya. Ketiga, uang pajak ini dibelikan roket, saudara. Jadi tidak untuk membangun. Nyatanya harusnya uang ini dipakai untuk bangun sekolah, saudara, sama rumah sakit. Tapi nggak dipakai buat bangun sekolah dan rumah sakit. Dipakai buat beli roket, dibelikan roket buat bunuhin orang Israel. 4, Hamas tidak sama dengan Fatah, saudara ya. Orang-orang Fatah banyak bekerja sama dengan Israel, saudara. Kalau Anda nonton filmnya Fauda, intelijen Palestina itu sama dengan intelijennya Israel, mereka bekerja sama, saudara. Makanya banyak orang Palestina yang dibunuh sendiri sama orang Hamas. Ini fakta grup A, ya. Inilah keadaannya di sana. Jadi negara Israel sudah mengakui negara Palestina. Jangan ngomong enggak, saudara. Dasarnya orang Hamas ini yang nggak mau terima. Maunya orang Yahudi itu disingkirkan semua dari negara Israel. Di dalam Fatah itu banyak yang Kristen ya. Banyak orang Kristen. Termasuk istrinya Yasser Arafat juga Kristen. Dan saya banyak ketemu dengan orang-orang Fatah. Dan di kampus saya banyak orang-orang Palestina yang dapat beasiswa sekolah di Haifa, saudara. Mereka bahagia. Yang ada sedikit konflik-konflik, tetapi nggak kayak kalau di Indonesia sampai gereja di stop, berhenti, nggak sampai begitu, saudara ya. Kalau Anda lihat dari Haifa turun ke Karmel, ada satu kota kecil di Karmel itu ya, di situ banyak masjid, saudara. Aman-aman aja. Masjidnya itu orang-orang ini ya, orang Druze Islam, tetapi Islam abangan. Nah, kalau di Indonesia ini kejawen ya, Islam kejawen. Tapi ada masjidnya, dan ada lagi orang Beduin. Lihat, saudara ya. Jadi beda banget ya. Jadi Anda melihat Hamas jangan samakan dengan Palestina, saudara. Walaupun pemenang partainya adalah Hamas di Palestina. Itu yang bikin kacau, yang bikin ruwet. Itu paling penting. Nah, itu kita pegang ya. Fakta B, mengapa Hamas menyerang Israel? Menurut kantor berita resminya Hamas yang disampaikan sama si Mutalib itu ya, si pakar Timur Tengah, pakar katanya pakar, saudara ya. Pakar tapi nggak tinggal di sini. Kalau saya menjadi pakar bisa, saya tinggal di Israel, saudara ya. Nah, tak kasih tahu ya, katanya 1, karena internasional tidak adil. Kurang adil apa? Belanda udah kirim duitnya loh, saudara. Itu pajaknya saya loh, yang dikirim ke Hamas, saudara, ke West Bank terhadap Palestina, saudara. 2, katanya yang di perbatasan yang wilayah Israel tidak adil atau diskriminasi. Tapi saudara tahu, yang di perbatasan itu yang dibom adalah mereka sendiri yang mati, yang katanya didiskriminasi. 1.800 sampai 2.000 orang yang mati itu mungkin separuh, saudara, adalah bukan orang Ibrani, bukan orang Yahudi, tapi yang katanya diperlakukan tidak adil oleh orang Israel menurut klaimnya Hamas. Fakta B, klaim Hamas ya. 3 ya, yang sangat menarik. Terjadi penggusuran. Orang Yahudi mengambil alih wilayah-wilayah, itu kan perbatasan, ya, di Gaza itu perbatasan. Lalu orang-orang yang non-Yahudi itu disingkirkan semua katanya, karena mau diganti, ya, penggusuran oleh orang Yahudi, lalu
dibangun. Padahal itu katanya kan sudah diberikan kepada orang-orang non-Yahudi. Enggak, saudara ya. Penempatan atau occupied itu, mengapa itu harus dikosongkan? Karena mau dibangun apartemen, saudara. Ya, di Haifa itu ada banyak sekali orang-orang digusur, lalu tempatnya itu dibangun di apartemen. Karena dulunya itu berantakan sekali. Anda kalau tahu daerah Haifa tua, kota tuanya Haifa itu, waduh, berantakan sekali, saudara. Wah, lebih dari daerah Pecenongan itu, saudara ya, daerahnya Pak Apeng itu. Wah, parah sekali, saudara. Pecenongan masih rapi, ada blok-bloknya. Ini kayak apa ya? Sungai Gerong apa? Telugong, iya, kayak daerah Telugong gitu ya. Itu kemudian diangkat, saudara. Itu lebih ruwet dari Telugong. Telugong itu ruwet, ini lebih ruwet lagi, saudara ya. Nah, itu dibersihkan, terus kemudian tanahnya dibangun semua apartemen yang tinggal di dalamnya orang-orang non-Yahudi juga yang tinggal di dalam sana, saudara. Kan menarik ya. Jadi penggusuran itu seperti Ahok dituduh itu loh, menggusur mau di daerah itu ya, daerah normalisasi Sungai Ciliwung itu kan digusur semua, dikasih rusun kan. Nah ini sama. Itu kejadiannya itu persis, saudara. Itu yang terjadi. Jadi bukan seperti yang diomongin sama si pengamat politik Timur Tengah itu, Gundul Peang itu ya. Penggusuran, katanya digusur. Ya tujuannya mau dibangun lagi supaya kamu tinggalnya layak. Jangan empet-empetan, tidak karu-karuan. Makanya di daerah Palestina kalau kebakaran sudah selesai, kelar. Kalau daerahnya orang Israel, kamu lihat masuk ini wilayahnya orang Israel. Oh ya rapi, saudara. Beda banget, saudara. Begitu Anda masuk wilayah Israel sama wilayahnya orang Palestina, ya beda banget. Keempat, klaimnya Hamas ini ya karena dunia internasional tidak mendukung dan ada diskriminasi, sementara orang Yahudi tetap merangsak ya orang-orang wilayahnya orang Palestina yang di Israel ya disingkirkan. Kalau di wilayahnya Palestina ya nggak mungkin, tapi kalau di wilayah Israel walaupun kamu orang Palestina, orang Cina, orang Amerika nggak urusan, ya mau dibangun tata kota. Klaimnya Hamas, maka mereka menyerang, melakukan pembalasan. Mengapa? Karena dunia internasional termasuk Arab Saudi, Yordania, Mesir nggak ada yang dukung, saudara. Maka saya masuk ke fakta C, saya taruh di bawahnya ya, fakta C. Korban banyak non-Yahudi. Kedua, roketnya hasil korupsi dana donasi. Harusnya uang itu dibelikan makanan, makanya orang Palestina kelaparan, saudara. Salah satu penatua di jemaat di Belanda ini yang saya kenal ya, dia ke sana menjadi volunteer mengajar di rumah sakit di Palestina. Mereka heran, obatnya mana? Kok tidak ada obat? Loh, ini yang mana? Ini nggak ada semua. Mereka bingung. Makanya 2019, ya saudara ya, Netherlands hard aid to Palestinian over family payments. Salah satu donasi ini cukup besar, saudara ya. 1,5 juta per tahun, 1,5 juta per tahun dolar, saudara. Karena ternyata uangnya itu dipakai untuk apa, saudara? Untuk di roket, saudara. Ya, jadi 2019 udah nggak ada lagi. Tapi ya masih ada lagi, saudara ya. Let's stop funding Palestinian NGO. Ya, question Israeli charge. The Netherlands said it will stop funding Palestinian civil society groups recently outlawed as a terrorist organization by Israel, but rejected Israel's main claims about the group following its own audit. The Dutch government said Wednesday it found no evidence that Union of Agriculture, ini untuk pertanian ya, dana untuk pertanian ya, saudara ya, di stop juga nanti mulai 2023 ya, saudara ya. Nah, dan beberapa di stop, saudara. Di stop. Ngeri ya, saudara ya. Itu yang terjadi. Uangnya dikorup untuk di roket. Ketiga, saudara, ini adalah perang Israel versus Hamas. Bukan perang Israel lawan Palestina lagi, saudara. Ironi kan? Lalu Jokowi sama Menteri Luar Negerinya kemana, saudara? Nah, saudara, apa sih yang memotivasi Hamas ini? Kan negara Palestina sudah diakui, saudara. Israel mengakui otoritas Palestina, saudara. Bahkan menghormati. Jadi sebuah hubungan yang mutual benefit. Anda balik lagi nonton filmnya Fauda itu ya. Oh, itu terjadi mutual benefit, saudara ya. Pejabat-pejabat Palestina yang berhubungan baik dengan Israel. Kemudian bagaimana anak-anak muda Palestina, warga negara Palestina bisa sekolah. Di Palestina nggak ada sekolah bagus, saudara. Adanya di Israel dengan beasiswa, saudara. Orang Beduin juga banyak, orang Druze juga banyak. Teman-teman saya juga banyak, saudara, dari Palestina. Lihat ya, Israel lawan Hamas, saudara ya. Israel Hamas at war. Over 500 Israel dan 300 Palestina. Yang mati 500 ya. Tadi masih 250 saya bilang ya. Yang luka itu sampai 1.700. Yang diculik lebih dari 100. Karena dibombardir dengan luar biasa.
Nah, mengapa bisa kecolongan Iron Dome-nya? Bukan kecolongan, karena wilayah itu wilayah Palestina. Masa kamu jeruk makan jeruk? Bener nggak, saudara? Orang Israel kan berpikir kamu jeruk makan jeruk, kamu bunuh. Kalau kamu memborbardir perbatasan di Askelon itu, kamu jeruk makan jeruk. Karena apa, saudara? Yang dibunuh teman-temannya sendiri kan, sanak familinya sendiri. Itu kan yang terjadi dengan bom Bali kan. Jadi waktu bom itu, ya campur yang mati. Kan goblok ini Hamas ini. Nah, ini dapatnya. Ini kan petanya begini kan. Dari Gaza ke Israel ini kan. Israel ya, said was preparing for long conflict. Wah, sudah siap. Mereka mau gaya apa sudah siap. Tapi kenapa tidak langsung dihajar aja, dihabisin aja? Kan sudah jadi negara, nggak boleh. Dan mereka perangnya kan bukan melawan orang Palestina, melawan Hamas. Jadi Israel tidak melawan Palestina, melawan Hamas. Jadi di perbatasan itu ya, daerah Askelon itu ya, saudara, cross Gaza border itu ya. Here what you need to know. The conflict, Hamas militan. Israel mendeklarasi perang melawan Hamas, bukan Palestina. Ingat-ingat ya, ada 500 orang yang mati, 2004, nambah saudara sekarang ya, bukan 1.800, 2.400 terluka ya. Dan mereka disebut orang Israel, bukan orang Yahudi. Mengapa? Karena di dalamnya ada orang Yahudi, orang Arab, orang Yordania, orang Cina, orang Lebanon yang lagi ada di perbatasan. Bahkan ada orang Jerman yang mati, saudara. Itu ada konser musik ceritanya ya, konser musik di daerah itu ya. Lihat ya, yang ditangkap bukan cuma tentara, tapi warga penduduk sipil, saudara ya, yang diculik, saudara, dijadikan sandra. Saudara tahu yang suka nyandra orang, saudara, teroris pengecut, saudara, yang suka nyandra orang. Masa Anda nggak sadar sih, saudara? Wah, kelewatan kalau Anda nggak sadar, saudara. Ini dari Wall Street ya, ini Wall Street, bukan abal-abal. Nah ini tadi ya, ini dari salah satu AP News ya. Hamas surprise attack out Gaza, stun Israel and leaves 100 dead. Lihat, Hamas di 22 lokasi di luar jalur Gaza tadi ya, yang namanya Gaza Strip itu ya. Itu yang merah itu Gaza. Nah, yang diserang itu yang biru-biru itu titik-titik serangannya di situ. Itu adalah wilayah negara Israel, tetapi dengan mayoritas penduduknya orang non-Yahudi, alias orang Arab, Yordania, Turki, Mesir. Mereka adalah tadinya mengaku Palestina, lalu mereka apply warga negara Israel. Lalu dikatakan terjadi diskriminasi terhadap orang-orang ini. Sebetulnya tidak, saudara. Saya melihat dengan mata saya sendiri, pajaknya sama, dan semua perlakuannya sama seperti saya di Belanda. Saya dengan orang Belanda statusnya sama, saudara, sama persis. Saya melihat sendiri, saya ada di dalam. Anda beli mobil, Anda bayar pajak ya sama. Diskriminasi pekerjaan tidak ada. Banyak komandan-komandan, banyak kepala rumah sakit yang adalah orang Arab, saudara. Jadi jangan ngomong enggak. Salah satu dosen bahasa Arab saya kan baru mulai belajar bahasa Arab ya kan, orang Arab. Bukan lo yang ngajar di Haifa. Dosen di Haifa banyak orang Arab, saudara. Arab Palestina gitu ya. Banyak. Jadi jangan ngomong diskriminasi. Enggak, saudara. Yang benar adalah kamu orang Palestina, dari negara Palestina. Kamu nggak punya KTP. Kamu kerja ilegal. Ya gajinya lebih kecil. Gimana sih kamu? Ya pastinya gajinya lebih kecil. Kamu ilegal orang Indonesia, mau kerja di Belanda. Kamu mau gajinya sama dengan orang Belanda. Ya matamu picek gundulmu peang, saudara. Ya tetap lebih kurang, kamu ilegal kok. Benar nggak? Bisa kerja, boleh cari kerja. Yang penting kamu jangan melanggar hukum aja ketahuan. Kalau ketahuannya disikat, tetapi tetap nada perbedaan. Itu yang benar, saudara. Kamu mau sekolah, ya nggak bisa. Kamu harus legal dulu. Tapi kalau kamu punya anak kecil, ya bisa sekolah. Tapi kan sekolahnya di sekolah imigran. Diskriminasi? Enggak, saya nggak merasa diskriminasi sih. Kalau saya orang Cina, orang Tionghoa di Indonesia memang didiskriminasi. Saya kan harusnya kasih namanya Paul Chang kan. Nggak boleh, saudara, dulu. Sama petugas sipilnya. Bahkan saya punya SPKRI, surat bukti kewarganegaraan. Harus bikin umur 12 tahun ya. Saya bikin itu 6 tahun, saudara, baru jadi. Istri saya punya surat SPKRI. Harus bikin. Orang Arab bikin nggak SPKRI? Mana ada orang Arab punya SPKRI? Saya punya SPKRI. Tanya Anies Baswedan sama Rizik Syihab, punya SPKRI nggak? Nggak kan punya, saudara. Saya punya SPKRI. Itu diskriminasi. Nah, kalau orang-orang ini diskriminasi, enggak, saudara. Itu bukan diskriminasi. Ya memang begitu, kamu ilegal kok. Tapi kalau kamu meng-apply warga negara Israel, maka kamu akan diberi gaji standar Israel. Saudara, cari di Bank Mandiri yang mukanya customer service-nya orang Tionghoa, ada nggak, saudara? Ada nggak Bank Mandiri yang customer service-nya orang Tionghoa? Saya nggak tahu kalau di Medan atau di Singkawang ya. Kalau di Jakarta ada nggak, saudara? Kalau di Israel, kamu cari customer service bank orang
orang Arab yang bukan orang Yahudi banyak banget, saudara. Jadi diskriminasinya di mana? Kalau mau cari customer service orang Tionghoa ya di BCA, bener, selalu bank swasta, BNI atau Bank Mandiri, ya cari yang customer service orang Tionghoa, Amoy. Waduh, lalu lihat saudara. Nah ini saudara ya, apa sih motivasi mereka? Inilah motivasi mereka. Lihat, ini adalah sebuah lagu, tapi saya klik udah di ban sama YouTube ya, udah nggak boleh ya. Dalam lagunya ini lagu-lagu yang memberi semangat. Terus ya semua lagu-lagunya nih ya banyak sekali ya. Sama ini juga ya Brigades, We Watch the Border, Hamas, We Kidnap Soldiers and Kill the Jewish. Mari kita nyulik, aduh saudara. Saudara kebayang nggak? Destroy Asapers Dance and set fire to the oppressor. Oppresornya di mana saudara? Mereka negara satu negara. Sama-sama itu berdampingan. Bahkan Presiden Fatah, presidennya Palestina, si Mahmud Abbas sakit, pergi ke rumah sakit di Tel Aviv, nggak diapa-apain saudara, ya kan, malah disembuhkan. Masih nggak terima saudara. Anda bisa update ya dari Instagramnya si ini ya, anaknya Naftali ini saudara ya. Bentar ya. Ini kondisi perangnya saudara ya. Lihat ya, ini ya, 300 orang ya, 300 orang dibunuh. Di antaranya paling tidak ada 10 Muslim Arab. Lihat ya. Ini ya, jadi ada di Batiam ya, Batiam diserang, mereka mentargetkan kepada orang-orang Israel, tetapi mereka nyerangnya rumah sakit, saudara. Mereka nyerangnya rumah sakit, ya. Lihat ini, saudara ya. Matilah Israel, matilah Amerika, saudara ya. Ngeri ya saudara ya. Seluruh parlemen Iran ini ya saudara ya. Ngeri ya. Nah kita lihat nih tadi ya. Imagine that you wake up in the morning and you hear this. At 6:30 in the morning, Hamas started with a big rocket attack on Israel, and from what seemed like a usual attack from Gaza became every citizen's worst nightmare. At 7:35, terrorist units invaded the territories of Israel, driving cars and motorcycles. They started driving in cities in Israel, mereka naik motor masuk, lalu pakai motor dicudukin satu-satu, saudara ya. Breaking into civilian homes, taking hostages, and murdering families, including men, women, babies, and elder civilians. While they were taking hostages and killing civilians, some of their units drove to a party, started shooting everyone they saw, not knowing what happened to them. And unfortunately, it gets worse. The terror units of Hamas controlled the cities for more than 12 hours, filming and distributing some of their horrible actions when they conquered some of the cities surrounding Gaza. They broke into civilian homes, and those that they couldn't break into were burned, forcing the civilians to get outside and be slaughtered by Hamas cruel terror units. And no, this is not a horror movie. This is the reality right now in Israel. The terror units of Hamas call themselves the Freedom Warriors. There are hundreds of videos showing them celebrating around citizens' dead bodies. Iya, ceweknya ini namanya Noah ini ya. Kids. Namanya Noah ini ceweknya nih, dipisah sama dari suaminya. You support Hamas, you support terror. Kalau kamu mendukung Hamas, kamu mendukung teror. Tadi ya, bayi pun dibunuh, dibantai, saudara ya. Orang tua, orang tak bersenjata dibunuh di situ, saudara ya. Serem ya, saudara ya. Anda masih diam saja. Harusnya kita mulai bersuara. Suarakan semua di media sosialmu, saudara, bahwa kita melawan Hamas. Kita tidak memusuhi Palestina. Apakah Israel dulu yang menang? Enggak, saudara. Israel tidak pernah memulai dulu. Justru Israel membangun hubungan dengan orang-orang baik. Saya ada di sana, saudara. Setiap upaya-upaya untuk membangun, bahkan Indonesia pun kan diajak kan. Saya kan orang non-Yahudi juga, saudara. Saya diperlakukan dengan baik di sana, saudara. Ya kan?
kalau dilihat dari serangannya ini diserang di saat hari Sabat ya. Iya, malah di hari Simchat Torah, diserangnya saat Simchat Torah, yaitu hari mereka memulai pembacaan Torah setahun, weekly Torah itu kan. Iya, berarti Itu hari kudusnya mereka, dan orang-orang Hamas ini kalau nyerang mesti saat hari Sabatnya mereka, hari ininya orang Israel, karena mereka paling lengah kan di hari Sabat kan, baik itu Simchat Torah maupun saat Pesach, Safot sama Sukot ya kan. Orang-orang kurang ajar ini nyerangnya selalu saat itu, sengaja mereka.